wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di siang hari ini, sebagaimana biasa di hari Selasa siang pukul 2 semestinya, namun hari ini ada kesalahan teknis, mohon maaf, sehingga pukul 2:20 baru bisa dimulai. Insya Allah semua bisa memakluminya. Mari kita sama-sama belajar dalam ruang QLM, Quality Life Management. Kita akan insya Allah sama-sama belajar tentang satu keilmuan yang mungkin saja baru bagi kita. Dan pada hari ini, tepatnya tanggal 26 Oktober 2021, tema yang kita angkat adalah menjadi pribadi yang selalu bersemangat. Tema ini dasarnya ketika kita memahami hikmah yang berbunyi, kalau kehilangan harta itu kecil, kehilangan jabatan kecil, kehilangan teman walaupun satu sangat banyak. Namun kalau kehilangan semangat, kita akan kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu kemudian tema yang kita angkat menjadi pribadi yang selalu bersemangat. Nantinya insya Allah dengan 9M yang akan kita kaji agar kita terus mempertahankan semangat dalam menghadapi situasi kondisi apapun. Karena ternyata satu-satunya kita bisa maju adalah ketika kita bersemangat. Sebagaimana kita lihat di layar, di sana kita tuliskan besar-besar, dan mudah-mudahan menjadi satu ingatan, yaitu menjadi pribadi yang selalu bersemangat. Dan bagaimana cara kita mempertahankan menjadi pribadi yang selalu bersemangat, yaitu 9M yang akan kita bahas. Kita akan melihat satu persatu dari 9M yang sudah kami siapkan untuk mitra semua, untuk kita semua, dijadikan satu inspirasi, dijadikan satu motivasi, dijadikan pembelajaran yang mudah-mudahan ini adalah catatan penting dalam sejarah hidup kita. Yang pertama adalah memulai segalanya dengan pikiran positif. Ini sangat betul. Sahabat yang dimuliakan Allah, bahwa segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Kemudian hikmah mengatakan begini, jika pikiran kita positif, maka kata-katanya akan positif. Ini sangat luar biasa. Ketika kata-kata kita positif, maka tindakannya akan positif. Dan ketika tindakannya positif, kebiasaan kita positif. Dan kalau kebiasaan kita positif, karakter kita pun positif. Dan luar biasanya, bermuara pada peradaban yang positif. Nah ini, ketika kita ingin menjadi orang yang senantiasa bersemangat, maka mulailah segalanya. Dari mulai kita bangun pagi, setelah kita istirahat, dengan mindset yang positif, atau dengan pikiran yang positif. Segalanya akan kita pikirkan secara positif. Jadi di sana adalah mengembangkan dan mengedepankan husnudonnya. Ayo kita mulai. Kita mencoba menjadi orang yang paling bersemangat. Dan yang pertama dari 9M yang kita bahas itu adalah memulai segalanya dengan pikiran positif. Tadi hikmah sudah mengatakan yang saya tadi ulas, di antaranya adalah ketika segalanya dimulai dari pikiran. Dan kalau positif, maka sampai ke peradaban positif pula. Ini baru yang ke satu. Yang kedua, kita lihat yang kedua, setelah kita melihat yang pertama. Yang pertama memulai segalanya dengan pikiran positif. Kita lihat yang kedua. Untuk yang keduanya, sama-sama akan kita lihat apakah itu, kalau kita sudah memahami bahwa memulai segalanya dengan pikiran positif, maka kita kemudian melihat yang kedua. Karena sungguhnya ada 9M yang dijadikan motivasi kita hari ini. Dan yang kedua adalah kita akan melihat sama-sama menebarkan salam. Wah, ini luar biasa. Jadi ternyata apapun mestinya kita salam. Apapun tanpa pandang bulu. Ketika kita menebarkan salam, pada salam di dalamnya adalah doa. Dan luar biasanya kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, konsep ini adalah konsep doa yang sangat luar biasa.
keselamatan, barokah Allah, rahmat Allah curahkan kepada. Recording in Oleh karena itu, progress. sungguh kalau kita tidak menjawab salam bisa jadi menjadi dosa. Karena sebuah doa ini doa yang sangat luar biasa sekali. Memberikan salam ternyata menjadikan kita orang yang paling bersemangat. Jadi kalau pagi hari kemudian kita bangun lalu kita menebarkan salam, maka yang ada adalah semangat. Kita boleh mencobanya, kita boleh langsung nanti mempraktekannya. Karena sungguh bahwa ini termasuk terapi kita untuk menjadi orang yang paling bersemangat. Dari mulai awal tadi yang ke satu, berpikiran positif, kemudian yang kedua menebarkan salam. Kita mencoba menebarkan salam kepada apapun dan siapapun. Apa dampak yang bakal kita peroleh setelah kita menebarkan salam? Saya yakin sekali kita akan mendapatkan sesuatu yang justru kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Ini yang kedua. Jangan lupa tebarkan salam. Dan yang ketiga, karena kita sudah agak lambat gitu, jadi agak cepat saja ini pembahasannya. Yang ketiga adalah ternyata yang ketiga adalah menikmati suasana pagi. Wah, ini sungguh sangat dahsyat, sahabat semua, terutama sahabat kami dari Dinas Sosial. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih sudah bergabung dengan kami, akan berikan apresiasi yang sangat tinggi. Sama-sama belajar, sama-sama kita satu visi untuk menjadi orang yang insya Allah berkualitas ke depannya. Tak bosan-bosannya, istiqomah selalu ada di sini. Salam hangat untuk PST BM 1 Ciracas, untuk Bu Siti Fatona dan rekan-rekan yang tidak terlihat di layar. Semoga istiqomah terus, kita sama-sama belajar. Yang ketiga adalah menikmati suasana pagi. Kalau saya secara pribadi, mungkin kalau saya bangun jam 4 pagi ini kayaknya menyesal banget. Karena apa? Tidak mendapatkan suasana pagi yang betul-betul situasi kondisinya masih berbeda. Jadi kalau kita membiasakan bangun jam 3 pagi, itu ada sesuatu yang sangat berbeda. Kita bisa mendengarkan burung-burung bunyi pertama kalinya di pagi hari, kita bisa menikmati udara paginya, kita bisa menikmati sepinya suasana. Sungguh sangat luar biasa hebat ketika jam 3 atau mungkin setengah 3. Kalau kebetulan dekat pasar, barangkali kalau jam 3 sudah ramai gitu ya. Namun kalau di perumahan apalagi ya, jam 3 ini sudah sangat menyenangkan sekali. Dan ternyata dampak positifnya pada kita adalah ketika kita bangun di pagi hari dan kemudian menikmati suasana pagi, akan menjadikan kita kecerdasannya timbul. Ini yang paling dahsyat. Ketika kita bisa menikmati suasana pagi, ternyata kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Menuliskan apapun sangat mudah sekali. Oleh karena itu, banyak para guru kita mengatakan, jika mampu belajarlah di pagi hari. Karena ternyata betul bahwa di sana kita fresh setelah istirahat sekian jam. Kita fresh pula sebelum mendengarkan suara-suara gaduh di luar. Kita fresh pula menikmati udara yang sangat bersih di pagi hari. Belum tercemar oleh kondisi, mungkin kalau di Jakarta sangat banyak sekali kendaraan yang lalu lalang. Dan itu ternyata membantu kita untuk bisa mendapatkan situasi kondisi yang betul-betul akan menyenangkan kita. Dan kita akan bersemangat sekali kalau kita bisa menikmati hal tersebut. Apalagi mungkin 10 menit atau 15 menit kita bisa berjalan-jalan atau bergoyang-goyang atau bergerak-gerak. Ini rasanya akan sangat beda sekali. Dan ini bisa dirasakan, mitra juga bisa mencobanya. Sahabat dari dinas sosial ini yang luar biasa juga bisa mencobanya. Seperti apa rasanya, apalagi kalau mungkin lingkungannya banyak sekali pohon-pohon besar. Itu sangat mendukung kita untuk menjadi orang yang paling bahagia di pagi hari. Ini yang ketiga adalah menikmati suasana pagi untuk menjadikan kita orang yang terus bersemangat. Yang keempat, kita akan melihat yang keempat, apakah yang keempat itu? Nah, ternyata memberikan apresiasi pada orang lain. Ini sungguh terkadang sangat sulit sekali. Hanya mengatakan terima kasih saja, kita terkadang rasanya berat sekali. Oleh karena itu kita praktek, kita latih. Ucapkan terima kasih sekecil apapun yang diberikan orang lain, ucapkan terima kasih. Bagaimana kalau kita itu memberi apresiasi terhadap anak kita yang baru bangun tidur dengan mengatakan sesuatu yang positif, maka akan terekam oleh bawah sadarnya. Justru disitulah
anak-anak kita akan bangkit semangatnya yang luar biasa. Jadi jangan salah mitra, jangan salah Bapak Ibu, Ayahanda, Bunda yang sekarang sedang bergabung, bahwa memberikan apresiasi pada orang lain itu membuat kita bahagia. Memberikan apresiasi pada orang lain itu membuat kita sungguh senang sekali. Dan orang yang kita berikan apresiasi pun menerima dengan baik. Karena ucapan-ucapan bawah sadar yang mengandung arti positif, yang mengandung semangat, yang mengandung kegembiraan itu ternyata dibutuhkan oleh nutrisi hati kita, nutrisi jiwa kita. Jadi janganlah di pagi hari kita teriak-teriak gitu. Karena sungguh bahwa kalau seorang ayah senyum, maka lingkungan semuanya akan senyum. Namun kalau seorang ayah marah, semuanya akan kena dampaknya. Ini luar biasanya. Bapak Ibu mungkin pernah merasakan begitu marah atau marah kecil, dahsyatnya luar biasa, kena semuanya. Namun begitu Bapak tersenyum, sama dahsyatnya akan kena semuanya. Nah, kalau kita paham bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa mengembangkan semangatnya, maka yang terjadi mestinya adalah memberikan apresiasi pada orang lain, terutama di lingkungan terdekat kita. Jadi jangan salah ketika kita mengucapkan hal-hal yang tadi saya katakan, mengandung nilai positif dan membangkitkan gairah mereka. Katakanlah dengan kata terima kasih, dengan kata Anda baik sekali, Anda luar biasa, Anda akan menghadapi hari yang sangat indah, yang sangat menyenangkan. Anda bersyukur hari ini karena Anda bangun dengan badan yang sehat. Apalagi ketika kita bangun, kita berdoa dengan doa yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ya nabada amatana wa ilaihi nusur. Bayangkan kalau kita kaji doa itu, sangat luar biasa sekali. Jadi mestinya kita adalah orang-orang yang paling bahagia dan orang-orang yang paling semangat. Tidak ada alasan kita menjadi orang yang paling ditakuti di pagi hari. Bahkan ketika kita mungkin ke kantor pun, sampai di kantor, ucapan salam mengudara, ucapan salam kita keluarkan, insya Allah semua akan menjadi orang yang membalas salamnya dengan ikhlas, dengan senang hati. Dan apa dampaknya pada kita? Kita perlu doakan atas segalanya. Nah, yang kelima, mitra, kita lihat lagi setelah kita memberikan apresiasi, ternyata menebar senyuman. Rasulullah pun sudah bersabda bahwa salah satu ibadah yang paling ringan adalah ketika kita tersenyum pada orang lain. Tentu dalam tanda petik ada senyum yang menggoda, yang tentunya tidak terhitung dalam hal ini. Jadi menebar senyuman, yang mana senyuman yang baik terhadap orang yang baik, yang kemudian akan melakukan hal yang baik, gitu ya. Ini jadi harus jadi catatan, karena ada di sana ya, menebar senyum tapi dengan tujuan lain itu ada. Nah, ini adalah satu hal pula menjadikan kita orang yang bersemangat ketika kita senantiasa senang menebar senyum. Bahkan senyum merupakan ibadah. Kenapa kita tidak mau senyum dengan baik ketika senyum adalah ibadah dan bahkan menjadi pahala bagi kita? Nah, inilah konsep Islam yang sangat luar biasa sekali. Dan di antara kita yang menjadi orang yang paling bersemangat adalah ketika kita senantiasa senyum terhadap apapun. Ketika ada orang mengeluh pada kita, kita pun senyum, maka keluhannya akan diselesaikan dengan baik. Ketika kita punya masalah, ternyata senyum, juga masalah akan diselesaikan dengan baik. Ini senyum ini dahsyat benar. Maka kata orang kuno mengatakan smile is pride. Ternyata senyum itu menjadi pride, menjadi kebanggaan, menjadi apresiasi tersendiri, menjadi sebuah hadiah bagi kita semua yang menebarkannya. Dan luar biasa mitra kalau kita mau melaksanakan seperti ini. Ini sekali lagi boleh diterapkan karena ini betul-betul merupakan terapi yang mestinya kita lakukan yang seperti ini. Dari mulai positive thinking yang tadi sampai kepada yang kelima adalah menebarkan senyum. Tebarkan senyum kepada siapapun, kepada apapun. Bahkan kepada binatang kecil sekalipun, tebarkan senyum. Jadi karena mereka juga punya hak untuk hidup. Kecuali binatang-binatang yang mungkin mengganggu. Selama tidak mengganggu, jadikan kawan kita. Dan sungguh sangat bahagia sekali kalau kita ini mencontohkan. Saya mohon maaf kalau saya mau ke musola di pagi hari itu pasti membawa makanan kucing. Jadi kucing yang saya temui di jalan itu semua mendapat makanan, walaupun sedikit-sedikit. Dan luar biasanya mereka jadi kawan, mereka jadi paham betul. Kita senang ketika kemudian mereka baris di tempatnya masing-masing. Dan kemudian kita melihat
Betapa tadinya ribut pun menjadi aman ketika kemudian kita berikan makanan. Nah, ini salah satunya. Kenapa? Sesungguhnya kalau kita bersahabat dengan siapapun, maka ada istilah mestakum. Semesta mendukung, katanya begitu. Nah, kita mencoba menjadi orang yang seperti itu, supaya semesta ini mendukung. Jadi tidak memusuhi kita, bahkan tidak menjadikan petaka bagi kita. Yang keenam, nah kita paham, yang keenam sekarang, oh ternyata mengelola emosi. Betul sekali. Sahabat Ali berkata, orang yang paling bahagia itu siapa? Ternyata orang yang paling bahagia adalah orang yang mampu mengelola hawa nafsunya, mengelola emosinya, termasuk emosi negatif yang terkadang justru banyak sekali ke kita. Kita ini sering dikuasai oleh emosi negatif. Orang-orang yang mampu mengelola emosinya, itu orang yang paling bahagia. Jadi, mestinya kita adalah orang-orang yang mampu mengelola emosinya. Dan kemudian kita arahkan emosinya itu pada emosi yang positif. Karena betul kita perlu emosi, tapi emosi yang positif, bukan emosi yang negatif. Sekalipun barangkali ada masuk ke dalam kita emosi negatif, namun kalau kita bisa mengelolanya, maka akan menjadi baik. Nah, inilah pentingnya kita menjadi orang yang betul-betul akan bersemangat ketika kita memahami. Yang keenam adalah kita mengelola emosi. Jadi, mengelola emosi itu satu, barangkali saja kebutuhan untuk kita, untuk dijadikan satu sumber energi yang paling bagus ketika kita ini mampu mengelola emosi kita. Memang tidak mudah, banyak sekali orang yang tergelincir karena satu hal kecil saja. Dan jabatan bisa jadi turun karena hal kecil, tidak mampu mengelola emosi negatifnya. Orang yang baik bisa jadi benci karena kita tidak mampu mengelola emosi negatifnya. Nah, inilah pentingnya kita kalau kita praktek, kita mencoba mempraktekkan mengelola emosi negatif, dan kemudian kita kumpulkan menjadi emosi yang positif. Kemudian kita kembangkan emosi yang positif itu. Dan kita kelola dengan baik emosi negatif kita. Ini yang keenam adalah mengelola emosi. Salah satunya di antara kita ingin menjadi orang yang selalu bersemangat. Nah, yang ketujuh, mitra, kita lihat yang ketujuh. Wow, ternyata memberi maaf. Betapa hebatnya ketika orang sangat senang memberi maaf. Satu hikmah mengatakan, kalau Anda ingin jadi mulia, coba lihat hikmah ini. Ini kata hikmah. Kalau perbuatan jahat, orang jahat pada kita, lalu kita balas dengan kejahatan, itu dikatakan dendam. Wah, saya punya sifat pendendam. Saya berbuat baik, dibalas jahat, itu namanya zalim. Kalau kita senang seperti itu, berarti kita jauh dari positive thinking. Jadi kalau perbuatan jahat, kemudian perbuatan baik dibalas jahat, maka termasuk zalim. Kalau perbuatan baik mestinya dibalas dengan baik pula. Nah, ini hal yang lumrah gitu. Namun yang luar biasa adalah ketika perbuatan jahat dibalas dengan kebaikan, maka kita termasuk orang mulia. Di antara orang mulia adalah orang yang senang memberikan maaf. Jadi jangan segan-segan kalau kita salah segera minta maaf. Kalau ada orang minta maaf, segera kita berikan maafnya. Karena sungguh memberikan maaf itu salah satu kita menjadikan atau recharge our life, merecharge kembali kehidupan kita kepada hal yang baik. Jadi memaafkan ini sungguh tinggi nilainya. Ada kadang orang yang sulit sekali memaafkan. Karena apa? Karena di sana ada dendam. Namun kalau kita tidak memiliki dendam, memberikan maaf akan sangat ringan sekali. Dan ketika ada orang minta maaf, segera maafkan. Atau kalau kita yang sadar, kalau kita punya salah, segera minta maaf, maka sangat baik sekali. Jangan salah, ketika kita menjadi orang yang senang minta maaf atau memberi maaf, kita termasuk orang yang paling mulia. Kita termasuk orang yang paling baik. Dan kita harus ingat bahwa apa yang akan kita tinggalkan adalah perbuatan baik kita, bukan yang lain. Yang akan dikenang adalah perbuatan baik kita, bukan yang lain, bukan embel-embelnya yang sederet itu, bukan titel-titel akademisnya. Namun ternyata apa yang akan dikenang adalah perbuatan baik kita terhadap orang lain. Maka praktekkan, mencoba praktekkan,
memberi maaf atau memaafkan atau minta maaf dijadikan kebiasaan kita dikala situasi kondisinya memang harus seperti itu. Nah, yang kedelapan, mitra, kita lihat yang kedelapan adalah mengelola waktu dengan baik. Saya pernah mengatakan bahwa hidup kita itu sebenarnya hanya hari ini. Kalau kemarin kan sejarah, yesterday was history, tomorrow is mystery. Besok masih misteri, wallahu alam, kita nggak tahu persis. Nggak punya jaminan kita masih ada seperti ini. Jadi misteri itu segitu. Nah, hari ini adalah gift, anugerah darinya. Anugerah dari yang kuasa. Kalau kita paham, kita tahu bahwa hari ini adalah anugerahnya. Anugerah ilahi yang diberikan pada kita yang luar biasa ini. Pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa memanfaatkan sebaik mungkin? Oleh karena itu, untuk menjadikan kita orang bersemangat adalah mengelola waktu dengan baik. Jadi waktu kita kelola dengan baik, karena waktunya memang segini-gininya. Kalau dari pagi kita masih ada, sampai saat ini alhamdulillah. Dan ketika kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik, maka rugilah kita. Apalagi ya, kita paham betul ketika Rasulullah mengatakan bahwa kalau hari kemarin sama dengan hari ini, atau hari ini sama dengan kemarin, hari ini sama dengan kemarin saja, itu termasuk rugi. Jadi mesti hari ini harus lebih baik lagi. Nah, orang yang senantiasa mengelola waktu dengan baik, maka akan berpikir terus kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Dan ketika itu terjadi, yang terjadi apa? Pasti kebaikan yang lebih. Nah, ini salah satunya. Sayang sekali mitra, kalau seandainya kita bukan tipe orang yang senantiasa mengelola waktu dengan baik. Kita bisa jadi kehilangan waktu yang sedemikian. Tahukah kita bahwa waktu itu terus berputar tanpa henti. Terus berputar tanpa henti. Yang bisa menghentikan siapa ya? Kita sendiri. Yang bisa terus memutar ya siapa ya? Kita sendiri. Tapi ketika kita menghentikannya tidak dalam keadaan yang baik, maka kita rugi. Ya, maka istilah menghentikan itu adalah ketika kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Maka kita hitung berapa jam kita harus kerja, berapa jam kita harus istirahat, berapa jam kita harus bersosialisasi dengan masyarakat lain, berapa jam kita harus mendapatkan sesuatu. Dan terus kita harus memanage waktu dengan baik. Dan ketika kita bisa memanagenya, maka yang ada adalah keberhasilan yang hakiki. Yang kesembilan, yang terakhir, kita lihat yang kesembilan adalah memanjatkan puji syukur. Sangat betul sekali. Satu hal menjadikan kita terus menjadi orang yang bersemangat adalah ketika banyak syukurnya. Bahkan Allah pun juga menjanjikan kalau kita banyak syukur, maka ditambah syukurnya. Namun sebaliknya kalau kita kufur terhadap syukur, kita akan mendapatkan sengsara yang berlebih, sengsara yang besar. Ini kan luar biasa. Membacakan syukur ini mestinya terus kita dengungkan. Kita akan mengatakan segalanya setelah kita mengerjakan sesuatu, baca hamdalah, alhamdulillah, sampai selesai. Alhamdulillah, saya bisa seperti ini. Bahkan Rasulullah sudah mencontohkan ketika minum, satu teguk saja, kemudian alhamdulillah. Dua teguk, alhamdulillah. Nah, apalagi yang lebih besar dari itu, mestinya adalah terus memanjatkan puji syukur. Jadi kalau tanpa syukur kayaknya sudah jadi kufur gitu. Kalau tanpa syukur kayaknya kita tidak jadi pemenangnya gitu. Maka kalau dengan adanya syukur, maka kita menjadi orang yang paling mungkin dalam hati kita bahagia sekali. Nah, ini rasa syukur inilah yang kemudian oleh para motivator dikatakan, tulislah 3 syukur yang Anda ketahui di sore hari setelah kita menjalani hidup sehari ini. Jadi tiga kata syukur. Syukur apa saja? Padahal banyak sekali yang bisa kita tuliskan. Namun ternyata diminta 3 saja. Menemukan 3 saja kalau dengan kemudian kita mengucapkan syukur, itu sudah luar biasa sekali. Sudah sangat banyak sekali. Apalagi kalau menemukannya lebih daripada 3. Maka luar biasa banget. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian akan menjadikan kita orang yang kerdil dalam berpikir. Namun justru sebaliknya, kita akan luas dalam berpikir manakala kita terus mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan. Bahkan kata banyak para ulama, para kiai mengatakan nggak bisa menghitung nikmat yang diberikan. Oleh karena itu ya tulis 3 saja, 3 biji saja untuk kita renungkan bahwa saya mensyukuri atas selesainya ini. Saya mensyukuri atas bertemunya dengan ini. Saya mensyukuri atas apa yang saya perbuat hari ini, pada jam ini. Nah, ini adalah penting bagi kita untuk menjadikan kita orang yang terus bersemangat.
sekali lagi tadi saya katakan hikmah yang sangat luar biasa. Kehilangan harta kecil, kehilangan jabatan kecil, kehilangan teman walaupun satu sangat banyak. Karena konsepnya kan saya pernah mengatakan 1+1 sama dengan tak terhingga. Jadi bukan 1+1 sama dengan 2, tapi tak terhingga. Kenapa? Bisa jadi saya satu, teman saya satu, namun teman saya punya 100 teman, dikenalkan sama saya, 1+1 sama dengan 102. Ini bisa jadi seperti itu, bahkan mungkin lebih dan lebih. Jadi konsepnya adalah 1+1 sama dengan tak terhingga. Dan yang terakhirnya, kehilangan semangat berarti kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu kita beruntung sekali, kita mensyukuri sekali, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita ini menciptakan semangat yang terus-menerus pada diri kita dengan 9M. Dan 9M itu sudah kita bahas bersama-sama. Insya Allah boleh nanti dibuka kembali videonya, dibuka kembali rekamannya, agar kita tidak lupa, dicatatnya, kemudian kita praktekkan, karena ini semua merupakan satu terapi bagi kita, sampai kepada yang ke-9 adalah semuanya terapi. Kalau kita praktekkan, maka ada efek yang sangat bagus untuk kita, untuk perkembangan kita, dan untuk lingkungan kita. Ini luar biasa mitra, yang saat ini, yang hari ini, sungguh kita sama-sama pelajari, kita sama-sama renungi. Nah, itulah 9M yang sudah kita sharekan. Mungkin dari sahabat PSTW BM2, dari Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ahmad, luar biasa Pak Ahmad. Saya mengucapkan terima kasih dengan Pak Ahmad yang sangat konak di Islamic Center ini. Belajar banyak saya dari Pak Ahmad. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung, ada Bu Siti Fatona dan rekan-rekan yang lain yang tidak terlihat di layar. Insya Allah ketika ada pertanyaan atau mungkin ada motivasi-motivasi atau statement-statement yang lain bisa di-sharekan di layar kita, dan mudah-mudahan manfaat untuk orang banyak. Insya Allah. Masih ada waktu, kira-kira 10 menit ke depan. Silakan. Dari teman-teman PSTW, PM, mungkin dari Ciracas, mungkin dari Jakarta Barat, mungkin dari Jakarta Utara, Jakarta Timur. Ya, yuk kita sama-sama dalam kajian ini mengungkapkan sesuatu yang insya Allah manfaatnya juga luar biasa untuk yang lainnya. Karena sungguh bahwa walaupun satu kata, katakanlah kalau itu menjadi satu sumber inspirasi, maka insya Allah kita menjadi orang yang mendapatkan karya karena ilmunya. Sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Ayo Bapak Ibu, kami tunggu yang ingin bertanya atau ingin memberikan statementnya atau ingin memberikan motivasinya terhadap kita semua. Masih ada waktu, silakan. Sekali lagi kami mohon maaf dari studio karena ada kesalahan teknis sehingga terbuang kira-kira 20 menit. Tidak apa-apalah, kita tetap menjadi orang yang terus bersemangat, karena pada situasi kondisi apapun kita adalah orang-orang yang menciptakan semangat. Ya silakan Ibu Siti mungkin, atau rekan-rekan dari PSTW PM2, atau mungkin dari yang lain. Kami tunggu. Di Islamic Center alhamdulillah sudah adzan asar. Iya. Iya Bapak Ibu sekalian dan sahabat mitra GIC, bahwa apapun yang hari ini kita dapatkan ketika kita yang ke-9 tadi mensyukurinya, maka itu jadi sumber pembelajaran kita, menjadikan kita orang yang kaya raya sekali. Dan ternyata kalau kita hatinya kaya, imunnya sangat kuat sekali. Dan saat ini kita dibutuhkan memiliki imun yang sangat kuat. Ayo dibuka Bapak Ibu. Kami ingin sekali juga feedbacknya dari Bapak Ibu, atau kritik sarannya, sehingga ke depan akan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Motivasi tentunya di QLM, Quality Life Management, Radio Jakarta Islamic Center, dan TV channel Islamic Center. Kami sangat menanti dan ayo Bapak Ibu sekalian, mitra CIC juga dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari PSTW 2. Iya, siap Pak. Oke, iya. Itu kan kita kan harus punya pribadi untuk kepribadian yang lebih bagus lah, tangguh lah. Tapi
kadang-kadang kita itu dilema dalam artian kita masih ada pikiran-pikiran yang sekarang kadang-kadang negatif thinking pada orang. Cara supaya bagaimana menghilangkan itu dan menumbuhkan semangat yang lebih positif lagi, yang ada itu di positif lah gitu. Terima kasih Pak. Iya Pak, terima kasih Pak PSTW PM2, terima kasih atas pertanyaannya. Betul sekali kalau orang bilang manusiawi lah kan gitu ya. Ternyata Pak, menjadikan orang yang senantiasa berpikiran positif itu harus dilatih. Jadi melalui latihan, saya sendiri mengajarkan Reiki Islami. Dalam Reiki Islami kita latih bagaimana kita melatih organ tubuh kita, ada 18 titik yang senantiasa dilatih untuk menjadi positif. Jadi positif itu perlu latihan dan perlu pembiasaan. Jadi kayaknya sih sangat sulit kalau kita tidak biasa positif, kemudian tiba-tiba harus positif. Atau mungkin kita sudah positif, kemudian ada terbesit negatifnya. Namun kalau kita sudah melatihnya, sudah membiasakan diri, terus dan menerus seperti itu, segala organ tubuh kita diarahkan ke positif, maka negatifnya akan sangat jauh sekali. Dan kalau kita jauh dari negatif, ini kita sehat sekali, jasmani rohani kita, jauh dari penyakit, insya Allah jauh dari obat-obatan, jauh dari rumah sakit. Itu hebatnya ini. Bapak kalau mau saya kasih bukunya Pak secara free, tinggal kasihkan alamat ke sini, nanti saya kirimkan bukunya Praktek Reiki Islami yang mengarahkan, yang melatih kita terhadap 18 titik yang ada pada tubuh kita, dilatih untuk menjadi orang yang positif Pak. Dan hasilnya luar biasa sekali. Kita jauh dari segala penyakit, baik penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Nah itu Pak, ternyata harus dilatih terus menjadi orang yang positif, sehingga nanti negatifnya hilang sama sekali. Dan kalau orang positif, katanya ini Pak, itu keberuntungnya adalah memiliki panca indera keenam. Jadi bisa melihat situasi kondisi yang kayak apapun. Karena orang positif, orang positif itu berbeda dengan orang negatif. Jadi orang positif itu senantiasa mengedepankan kebaikan-kebaikannya. Maka insya Allah, dalam Islam pun konsepnya ketika kita baik, pasti temannya malaikat. Kan gitu Pak. Seperti itu. Kalau kita negatif thinking dan negatif, pasti temannya setan kan gitu. Nah ini Pak, kita mencoba melatih diri yang tadi 18 titik adalah untuk menjadikan kita orang yang positif. Jadi perlu latihan dan latihan terus, organ tubuh kita latih terus untuk menjadi organ tubuh yang positif. Maka nanti tidak ada terbesit negatif lagi. Yang ada adalah positif dan positif. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dan terima kasih. Pertanyaannya ya luar biasa. Masih ada kira-kira? Iya Pak, kembali. Masih ada Bapak Ibu? Kita sama-sama belajar, kita sama-sama insya Allah menjadi seorang yang senantiasa senang merenung atau tafakur atau kontemplasi dan senantiasa senang dengan praktek, katakanlah tadi, menjadi orang yang organ tubuhnya segalanya diarahkan kepada positif. Sampai ke peradabannya pun insya Allah jadi positif. Masih ada silahkan Bapak Ibu sekalian, masih ada 5 menit di jam kami untuk sama-sama belajar. Saya sungguh sangat senang sekali, sangat bahagia sekali. Setiap Selasa kayaknya kok cepat sekali ya sepekan ini ya. Karena ada yang diharapkan kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, kita bisa bermuajahah bertatap muka seperti ini, bisa berbagi. Subhanallah, yang dari dulu kita nggak ketemu, saat ini kita ketemu. Ini merupakan satu doa yang sangat luar biasa. Maka Pak Ahmad, saya terima kasih sekali. Pak Ahmad Zulandiri dari Islam, saya sekali lagi saya terima kasih dikenalkannya saya dari Radio CIC dan teman-teman dari radio kepada teman-teman yang ada di dinas sosial. Semoga menjadi teman yang abadi, yang penuh dengan doa kepada kita. Karena sungguh bahwa tadi kehilangan satu teman, kehilangan banyak sekali. Kita jangan sampai kehilangan teman, karena teman itu investasi dunia akhirat. Dan ketika kita meninggal pun kita perlu Tuhan untuk mendoakan kita, semoga doanya sampai. Oke, Bapak Ibu, masih ada? Ibu Siti mungkin? Atau PST BM2 lagi? Masih kita tunggu beberapa saat ke depan. Yang kita harapkan interaksinya ya Pak. Ya, jadi ada interaktif. Ya, pemanfaatan aku lebih dan insya Allah menjadi itu ilmu yang barangkali saja sebelumnya belum kita miliki, hari ini kita miliki. Dengan pertanyaan
ilmu adanya di pertanyaan. Sekali lagi saya katakan, gudangnya ilmu adanya di pertanyaan. Yang mendengarkannya pun akan menjadi orang luar biasa. Ketika ada orang tanya, maka jangan segan-segan bertanya gitu ya. Jangan segan-segan kita ini mendiskusikannya. Dan ini adalah cakupan ilmu yang luar biasa. Cakupan ilmu yang terkadang terpendam. Padahal kita mampu sekali, kita ini luar biasa sekali. Saya kira tidak lagi ya. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, khususnya dari PST BM2, dari Dinas Sosial, dari panti-panti yang saat ini sedang insya Allah membawa amanah yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan melindungi, sehingga kita menjadi orang-orang yang insya Allah panjang umur dengan jasad yang baik dan hati yang bersih, iman yang terus-menerus meningkat, dan rizki yang juga terus-menerus meningkat. Semoga seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf pada hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Selasa pekan depan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya dari studio bersama Mas Vito dan Kak Andi undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.